Dan kita akan mempelajari juga tentang kehidupan khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pertama, kita harus memahami dulu apa ya pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Para pemimpin pemerintahan Islam pengganti Rasulullah disebut Khulafaur Rasyidin. Istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata khulafa dan juga ar-rasyidin. Secara bahasa, kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah. Kata khalifah berarti pengganti, yang secara istilah dapat diartikan juga pemimpin. Lalu, apa ya arti kata ar-rasyidin? Kata ar-rasyidin berasal dari kata ar-rasyid. Kata ar-rasyid berarti bijaksana dan cerdas, atau juga dapat diartikan yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan yang benar. Dengan demikian, arti dari khulafa dan ar-rasyidin adalah para pengganti yang diberi petunjuk. Ini adalah arti secara harfiah ya anak-anak. Lalu secara istilah, apa ya arti dari kata Khulafaur Rasyidin? Secara istilah, kata Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Sehingga jelas ya anak-anak bahwa khalifah itu bukan menggantikan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, melainkan menggantikan tugas Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Islam. Karena perkembangan pemerintahan dan dakwah Islam pada masa Rasulullah telah tersebar luas, dan ketika Rasulullah wafat, wilayah pemerintahan Islam hampir meliputi seluruh Jazirah Arab. Oleh karena itu, untuk melanjutkan dakwah Islam dan mengatur pemerintahan, umat Islam mengangkat pemimpin untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merekalah yang disebut dengan khalifah. Nah anak-anak, setelah kita mengerti apa itu arti dari khalifah, maka sekarang kita akan mempelajari apa ya tugas utama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad memiliki dua tugas utama. Yang pertama adalah sebagai Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas yang kedua adalah sebagai kepala negara dan pemimpin pemerintahan dan masyarakat. Sebagai Rasul Allah, tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu, mengajak manusia beriman, mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan larangannya. Sedangkan sebagai kepala negara, tugas Nabi Muhammad adalah memimpin pemerintahan dan masyarakat, di mana pada masa itu pemerintahan Islam berpusat di Madinah. Ketika Nabi Muhammad wafat, kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh orang lain karena wahyu telah terhenti, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sementara tugas sebagai kepala negara harus ada yang menggantikan, dan inilah yang digantikan oleh para khalifah. Nah anak-anak, kalau begitu apa saja ya tugas pokok dari seorang Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah menjadi imam bagi umat Islam dan membimbing umat agar selalu menjalankan syariat Islam dengan benar. Tugas kedua, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan ajaran Islam. Ketiga, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, mengatur kehidupan masyarakat. Para khalifah bertugas membina umat Islam menjalankan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Para khalifah juga menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya di dalam wilayah kekhalifahan Islam. Tugas yang lainnya adalah memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.